Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, yang dikenal sebagai El Mencho, pemimpin Jalisco New Generation Cartel, akhirnya tewas setelah bertahun-tahun berhasil menghindari aparat keamanan. Selama lebih dari 1 dekade, ia jarang terlihat di publik. Tidak ada wawancara, tidak ada kemunculan resmi, dan foto terbarunya nyaris tidak pernah muncul. Informasi tentang keberadaannya selalu berubah-ubah, menjadikannya simbol sosok yang sulit disentuh. Amerika Serikat bahkan menawarkan hadiah hingga 15 juta dolar bagi siapapun yang mampu memberikan informasi yang mengarah pada penangkapannya. Sementara itu, aparat Meksiko terus melakukan operasi di berbagai wilayah, terutama Jalisco, namun hasilnya selalu nihil. Statusnya sebagai buronan bukan hanya karena posisinya dalam perdagangan narkotika internasional, tetapi juga karena pengaruh organisasi yang ia pimpin meluas ke berbagai daerah. Kehadirannya dianggap kunci dalam menjaga dinamika keamanan nasional Meksiko. Memasuki awal 2026, situasi mulai berubah. Intelijen mendapatkan data yang lebih akurat, pola pergerakan yang selama ini tak terlihat mulai muncul. Untuk pertama kalinya, lokasi persembunyiannya dapat diperkirakan dengan cukup pasti. Tapalpa, kawasan dataran tinggi di Sierra de Amula, dipilih sebagai lokasi operasi. Medannya curam, hutan pinus rapat, jalur sempit. Semua ini menjadikannya benteng alami yang sulit ditembus. Pada 22 Februari 2026, pasukan elit Meksiko dan tim intelijen AS melancarkan operasi. Helikopter menurunkan personil tepat di lokasi, sementara unit darat memblokir jalur keluar. Sistem pertahanan berlapis pengawal pribadi siap menghadang, namun kontak senjata pun tak terhindarkan. Tembakan senapan mesin, peluncur roket, dan senapan serbu mengisi udara. Dalam bentrokan itu, beberapa pengawal elit tewas, sementara El Mencho ditemukan dalam kondisi kritis, masih hidup tapi luka parah. Evakuasi udara pun menjadi satu-satunya opsi. Helikopter militer membawa El Mencho ke fasilitas medis berkeamanan tinggi di Mexico City, namun kondisi luka tembak dan kehilangan darah ekstrim membuat peluang bertahan hidup sangat tipis. Di tengah penerbangan, ia akhirnya dinyatakan meninggal secara klinis. Dengan kematiannya, status hukumnya tetap sebagai tahanan resmi Angkatan Bersenjata Meksiko hingga jenazah diserahkan ke pihak forensik. Kematian El Mencho memicu reaksi cepat dari Jalisco New Generation Cartel. Kelompok bersenjata melancarkan blokade di jalan-jalan utama, membakar truk dan bus, melumpuhkan transportasi dan distribusi logistik. Beberapa negara bagian, termasuk Jalisco, Michoacan, Nayarit, Colima, dan Tamaulipas terkena dampak langsung. Pemerintah menetapkan protokol keamanan tinggi, menutup sekolah dan pusat perbelanjaan, sementara warga diminta tetap di rumah. Kedutaan Besar AS dan Kanada pun mengeluarkan peringatan darurat bagi warganya. Struktur komando kartel yang selama ini sangat terpusat pada figur El Mencho kini mengalami kekosongan. Tidak ada penerus jelas, dan konflik internal di antara komandan tingkat tinggi diperkirakan akan muncul. Kematian satu tokoh tidak berarti akhir sistem, namun menandai awal fase baru penuh ketidakpastian dan perebutan kekuasaan. Operasi di Tapalpa menutup satu bab penting dalam sejarah pemberantasan kartel Meksiko. Namun kisah kekerasan, kekosongan kekuasaan, dan perebutan wilayah baru akan terus berlangsung. Ini bukan hanya tentang seorang pemimpin yang tewas, tetapi tentang dampak besar yang dirasakan di seluruh negeri dan bagaimana struktur kriminal mencoba bertahan tanpa sosok sentral mereka.